Terjadi keributan di rumah sakit, ketika tim medis membawa remaja yang kehilangan semangat hidupnya. Aku tidak ingin hidup, teriaknya sambil menangis. Setelah melakukan beberapa prosedur pengobatan, dokter muda bernama Kyun Hui memberinya beberapa kata penyemangat, yang pernah dia dengar dari seseorang di masa lalu. Lebih baik untuk punya seseorang yang bisa kau lawan, meskipun mati lebih mudah. Kyung Hui mengingat kembali kenangan masa lalu, saat ia bertemu dengan orang yang pernah mengatakan itu kepadanya. Usianya 18 tahun saat itu, dia melihatnya untuk pertama kali di stasiun kereta api saat berangkat ke sekolah. Kyung Hui tidak pernah menyangka gadis itu adalah murid pindahan yang akan satu kelas dengannya. Namanya Hanabi. Gadis dengan tatapan dingin itu, dialah orang yang membawa perubahan pada hidup Kyung Hui. Kyung Hui di masa lalu adalah kutu buku yang selalu diintimidasi oleh beberapa teman di kelasnya, sampai akhirnya dia menyerah. Hanabi muncul dengan segala pemahamannya tentang rasa sakit dan memberinya beberapa kata penyemangat untuk melanjutkan hidup. Lebih baik untuk punya seseorang yang bisa kau lawan, meskipun mati lebih mudah. Menurutnya Kyung Hui masih beruntung karena dia punya seseorang untuk dilawan, dan setidaknya dia bisa balas dendam. Nabi kemudian beraksi untuk membalaskan dendam Kyung Hui kepada para pengganggu dengan mempermalukan mereka di hadapan banyak orang. 눈 좀 감아봐. She's a small town girl, young and pretty, caught a train to the city, one way, one way. Namun alih-alih mengucapkan terima kasih, Kyung Hui justru membalas kebaikan itu dengan teror, para pengganggu yang menyuruhnya dan dia terlalu takut untuk melawan mereka. 등신. 3 hari setelah kejadian itu, Nabi dikabarkan mengakhiri hidupnya sendiri, membuat Kyung Hui sedih dan hidup dengan penuh rasa penyesalan. Kyung Hui dewasa menolak upaya kakak perempuannya untuk mengatur kencan buta, jadi dia menuduhnya masih terpaku pada Nabi. Kyung Hui membantah, kemudian saat minum dengan Selgi, teman SMA lama yang akhirnya menikahi saudara perempuannya. Kyung Hui bersikeras bahwa dia benar-benar lupa seperti apa rupa Nabi. Tapi semua pengakuan itu terbantah ketika dia mengingat setiap detailnya dengan penuh kasih setelah mabuk. 눈은 마른 뭐 모양이었지. 코는 꽃갈콘 같았고. 근데 그렇게까지 잘 안 우는 애라 여기까지 보이게 없는 딱 한 번 봤지. Kyung Hui tidak sengaja menemukan buku harian Nabi saat dia mengunjungi ayahnya yang mengelola sebuah bar. Dalam catatannya Nabi menceritakan semua penderitaan dan rasa kesepian yang begitu kuat, sehingga dia ingin mati. Kumohon tolonglah aku. Beberapa kalimat itu terus diulang olehnya, menunjukkan keputusasaan. Suara misterius muncul ketika rekaman lama diputar. Penyiar dalam suara itu bertanya, apakah ada seseorang yang ingin kamu temui lagi, jika kamu bisa kembali ke waktu itu bersama-sama, bahkan jika kamu mungkin tidak akan pernah kembali ke masa sekarang. Kyung Hui yang mabuk mulai berbicara, dan menjawab, iya, andai saja aku bisa kembali. Lagu diputar ketika sosok Nabi muncul di jendela. Kyung Hui mengejarnya melalui jalanan di sekitar, sampai akhirnya dia menemukan pintu bercahaya bertuliskan no exit dan memasukinya tanpa ragu. Kyung Hui terbangun di rumahnya dengan bingung, dan mendapati dirinya ada di masa sekolah pada tahun 2007. Kyung Hui bergegas pergi ke sekolah dan berlari menuju stasiun kereta api. Sepanjang jalan dia bertanya-tanya apakah itu semua mimpi, atau perjalanan waktu seperti yang dia dengar dalam rekaman sebelumnya. Namun setelah melihat Nabi hidup dan sehat, dia merasa bahwa semua keajaiban itu terlalu nyata untuk menjadi mimpi. Kyung Hui memeluknya dengan penuh rasa syukur, tapi Nabi yang terkejut marah memanggilnya orang mesum lalu pergi naik kereta meninggalkannya. Di hari yang tidak terduga itu, Kyung Hui kembali dihadapkan dengan para pengganggu di kelasnya, tapi kali ini dia tidak takut untuk menghadapi mereka. Kyung Hui segera menyadari bahwa dia hanya punya 5 hari sebelum Nabi meninggal. Dan dengan tekadnya untuk menyelamatkan gadis itu, dia menghadapi kehidupan sekolah lamanya dengan keyakinan baru. Ketika guru di kelas memarahi Nabi karena tidur sepanjang pelajaran dan mengusirnya, Kyung Hui berusaha membelanya, berkata bahwa seorang guru harus punya metode pelajaran yang menarik sehingga para murid tidak mengantuk. Sikap ini membuat mereka berdua dihukum untuk bersih-bersih, di mana Kyung Biwi mencoba sekali lagi untuk mendekati Nabi, berkata bahwa dia akan melakukan apapun demi kebaikan Nabi. Lantas dia menyuruhnya untuk selalu menjaga jarak, karena masih berpikir Kyung Hui adalah orang mesum. Tidak lama dari itu temannya Selgi mengejutkannya dengan serangan pelukan putus asa. Dia tidak sengaja menemukan surat wasiat dan khawatir,
Kyung Hui memang pernah berniat pergi meninggalkan dunia ini, tetapi itu di kehidupannya yang lalu, nabi yang melihat kekonyolan itu segera pergi meninggalkan mereka. Malam harinya Kyung Hui menemukan buku harian nabi yang terbawa dari masa depan, tapi saat membacanya, catatan dalam buku itu menghilang, entry buku harian ditulis ulang karena nabi punya pengalaman yang berbeda, terutama bagaimana Kyung Hui yang dianggap gila, karena terus berusaha mendekatinya. Kyung Hui yang membaca keluhan itu kesal, dan segera menyadari bahwa dia harus merubah penampilannya agar bisa membuat nabi terkesan. Terlepas dari penampilan barunya, nabi tampaknya tidak terpengaruh dan mengulangi aturannya, mundur 3 langkah dariku. Kyung Hui kemudian bertemu dengan pengganggu yang terus mengejeknya di sekolah, lalu dia teringat tepat di hari itu akan ada bola yang terbang ke arahnya. Kyung Hui menghindar sehingga bola itu mengenai para pengganggu, tapi nabi akhirnya terdorong dan jatuh dari tangga sebagai konsekuensinya. Dengan panik Kyung Hui membawa nabi ke UKS, dan untungnya nabi hanya mengalami luka ringan. Setelah mengikuti kelas, Kyung Hui segera mengetahui bahwa nabi pulang sendiri lebih awal. Kyung Hui menemukannya di luar. Ketika dia menghadapi seorang musisi bernama Jin Wook, nabi berusaha membujuk agar pemuda itu mau mengunjungi pacarnya bernama Daeng di rumah sakit, tapi dia menepisnya dan berkata itu akan sia-sia karena dia akan segera mati. Kyung Hui yang melihat kejadian itu tanpa memahami situasinya segera memukul Jin Wook. Dia mencoba membela nabi, tapi kemudian terkejut saat mengetahui dari Jin Wook bahwa gadis itu pernah menghilangkan nyawa seseorang. Nabi pulang dan mengusir Kyung Hui yang mencoba memahaminya, lalu dia teringat dengan kenangan kelam di masa lalu yang kemudian merubah kehidupannya. Semuanya terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, di mana Nabi membujuk teman-temannya untuk melakukan perjalanan, tetapi bus yang mereka tumpangi akhirnya menabrak jalan dan hanya Nabi yang selamat tanpa cedera. Salah satu temannya meninggal dunia, sementara Daeng dalam kondisi kritis. Kembali ke masa sekarang, Nabi pergi ke rumah sakit tempat dia mendorong temannya untuk bangun dari komanya. Ibu Daeng tidak begitu menerima kedatangannya yang selalu membuatnya teringat dengan tragedi kelam itu. Nabi menjelaskan bahwa dia tidak akan berhenti datang ke rumah sakit, karena hanya dengan itu dia bisa bertahan hidup. Fakta bahwa hanya dia yang selamat membuat ibu dan berpikir semesta berlaku tidak adil kepadanya. Nabi yang menyadari itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menenggelamkan dirinya dalam penyesalan. Kyung Hui yang diam-diam mengikuti Nabi ke rumah sakit akhirnya tahu bahwa gadis itu sedang menghadapi masalah yang sangat berat. Kyung Hui pulang ke rumah, dan menemukan buku harian Nabi sedang ditulis ulang, tetapi dia hanya melihat tetesan air mata terjatuh di halaman buku itu. Kyung Hui yang khawatir bergegas ke apartemen Nabi, dan memohon untuk bertemu dengannya melalui pesan singkat. Nabi menemuinya di taman apartemennya dan hanya memberinya waktu 1 menit untuk berbicara. Kyung Hui berkata bahwa dia akan mencampuri segala urusannya. Mulai sekarang dia melakukan itu sebagai balas budi karena Nabi pernah menyelamatkannya. Meski saat ini dia tidak mengingat apapun, Nabi tampak tidak senang dan dia segera kembali ke rumah setelah waktunya habis. Keesokan harinya di sekolah Kyung Hui kembali dihadapkan dengan para pengganggu yang mulai takut kepadanya. Dia memanfaatkan beberapa ingatannya dan berlaga seperti cenayang, membuat para berandal itu berpikir 2 kali untuk berurusan dengannya. Malam harinya, Jin Wook tiba di rumah sakit untuk menemui Daeng, tetapi dia ragu dan akhirnya bertemu dengan Nabi. Jin Wook menceritakan alasan kenapa dia akhirnya mau datang. Sebelumnya dia bertemu dengan Kyung Hui di tempat sauna, yang berkata kepadanya untuk tidak lari dari kenyataan. Apa yang terjadi kepada Daeng membuat Jin Wook sedih, tetapi alih-alih menghadapinya dia justru berusaha lari untuk melupakannya dan memutuskan hubungannya dengan Daeng. Tidak seperti Nabi, yang selama ini terus berjuang melawan semua rasa sakit dan kesepiannya seorang diri, Kyung Hui memohon kepada Jin Wook untuk datang menemui Daeng, setidaknya itu demi kebaikan bersama. Nabi berusaha membuat Daeng terlihat cantik sebelum bertemu dengan mantan pacarnya itu, yang kemudian secara emosional menyanyikan lagu-lagu favorit di masa lalunya. Di malam itu Nabi segera menemukan Kyung Hui yang mengawasinya di rumah sakit, dan secara mengejutkan dia mengucapkan terima kasih kepadanya. Saat mereka pergi mereka bertemu dengan ayah Nabi yang datang karena ibu Dawen memanggilnya, dan dia dengan marah menuduh Nabi telah mengungkit kesedihan yang dialami ibu Dawen, karena terus menampakkan dirinya di rumah sakit. Mereka berdebat dan ayahnya memukul Nabi ketika dia mengatakan mungkin dia juga harusnya mati untuk menyelesaikan semuanya. Kyung Hui menghibur Nabi setelah dia kabur, lalu mengoleskan obat di lututnya yang terluka dengan penuh kasih sayang. Sementara Nabi pulang ke rumah, Kyung Hui mencoba berbicara dengan ayahnya. Dia tahu ayah Nabi di masa depan sangat menyesal karena tidak mengenal putrinya dengan baik. Kyung Hui mendorongnya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Nabi dan memahami sudut pandang putrinya sebelum terlambat.
Sementara itu Nabi memperhatikan semuanya dari jendela kamar. Kembali ke sekolah, Kyung Hui ingat kebakaran yang terjadi di kelas, dan dia berusaha menghentikannya. Itu adalah hari di mana dia merasa putus asa karena para pengganggu, memanfaatkan kekacauan itu untuk merusaknya, menyemprotnya dengan apar. Namun kejadian itu tetap terulang dan kebakaran kali ini berasal dari sumber yang berbeda. Nabi menghidupkan kembali traumanya dari kecelakaan tahun lalu, dan dia melarikan diri ke atap. Saat para pengganggu memadamkan api, mereka menyemprot selgi dengan alat pemadam dan Kyung Hui segera menyadari bahwa Nabi ada di atap pada hari itu. Bukan tanpa alasan, pada kesempatan kali ini Kyung Hei mengulang kembali apa yang dilakukan Nabi saat menyelamatkannya, memberinya beberapa kata penyemangat dan memintanya untuk tetap hidup. Selama ini Nabi terjebak dalam lingkaran kesedihan dan dia berjuang melewati semua itu seorang diri. Nabi menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi kepada teman-temannya, dan melihat bagaimana orang-orang menyalahkannya dari belakang membuatnya putus asa. Ayahnya senang karena dia selamat, tetapi itu justru membuat Nabi semakin merasa bersalah, dan tidak ada orang yang berusaha memahami perasaannya, sehingga dia ingin mengakhiri kehidupannya. Namun dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia juga punya mimpi untuk bisa hidup normal seperti orang lain dan bahagia. Karena itu dia merasa frustasi dan tidak tahu harus berbuat apa selain menyalahkan dirinya sendiri. Kyung Hui menegaskan bahwa semua yang terjadi adalah kecelakaan, dan itu bukan kesalahannya. Dia tahu kata-kata seperti itu tidak akan menghiburnya, tetapi dia ingin menunjukkan bahwa ada orang yang mencintainya, orang yang ingin dia bertahan, dan mereka yang akan hancur jika hidup tanpanya. Kyung Hui meminta Nabi untuk bertahan sedikit lagi, karena dia akan segera datang untuk menemaninya. Kamu harus tetap hidup, Hanabi, ucap Kyung Hui, sebelum dia mendekapnya dalam pelukan. Setelah kembali dengan canggung, Kyung Hui bingung mengapa kebakaran masih terjadi. Ketika dia tahu bagaimana menghentikannya, dia segera menyadari bahwa peristiwa yang sama terus terjadi dan yang berubah hanya variabelnya, seperti kejadian pada hari ini, di mana Seulgi menggantikannya diganggu para perisak. Singkatnya, dengan skenario yang sama, tetapi aktornya berbeda. Menyadari hal itu, Kyung Hui mengambil peran Nabi untuk mempermalukan para perisak di depan banyak orang, dan melarikan diri dengan gembira seperti yang dia lakukan sebelumnya. Seulgi mengajak Nabi dan Kyung Hui ke taman hiburan untuk merayakan kemenangan dan kegembiraan kecil mereka. Setelah menaiki beberapa wahana dan bermain game, kakak perempuan Kyung Hei yang bekerja sebagai operator di taman bermain itu menyeret Seulgi pergi, agar sang adik bisa berduaan dengan Nabi. Begitulah bagaimana akhirnya Seulgi bisa dekat dengan kakak Kyung Hui dan menikahinya. Di masa depan, Nabi bertanya bagaimana Kyung Hei bisa berubah begitu banyak dalam beberapa hari terakhir. Yang dia kenal sebelumnya hanyalah kutu buku yang sepanjang hari hanya berani menatapnya, tapi sekarang semuanya terlihat jauh berbeda. Dalam buku hariannya, Nabi mengakui betapa bahagianya dia, dan terus memikirkan Kyung Hui yang terlihat tampan pada hari itu. Namun dia juga merasa takut kebahagiaan itu akan segera menghilang. Kyung Hui menyadari hanya tinggal 2 hari lagi sebelum Nabi meninggal, dan dia masih tidak tahu mengapa gadis itu mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya Nabi dikejutkan oleh ayahnya yang tiba-tiba menyiapkan pesta ulang tahun untuknya. Selamat ulang tahun, terima kasih telah dilahirkan sebagai putriku, ucap ayahnya. Nabi tidak banyak merespon selain meminta sejumlah uang seperti yang biasa dia lakukan kepadanya. Tetapi kali ini dia tiba-tiba memeluk ayahnya dari belakang dengan bahagia. Kemudian Nabi mengajak Kyung Hui pergi ke laut untuk memberi penghormatan pada temannya yang meninggal. Nabi merasa bersalah, bertanya-tanya apakah dia berhak untuk hidup bahagia. Peristiwa yang sama kembali terulang, jika sebelumnya Nabi dilempar bola air oleh Kyung Hui yang dipaksa para pengganggu. Kali ini Nabi terkena tumpahan air dari penumpang kapal. Sementara Nabi pergi ke toilet untuk membersihkan noda, Kyung Hui menjawab panggilan telepon Nabi yang berasal dari rumah sakit, mengabari bahwa kondisi Daeng semakin memburuk. Kyung Hui akhirnya tahu alasan kenapa Nabi mengakhiri hidupnya, tapi dia memutuskan untuk menyembunyikan kabar ini sementara waktu, merasa bahwa ini bukan saat yang tepat. Kyung Hui pura-pura tidak sengaja menjatuhkan ponsel Nabi dari kapal saat mengambil foto selfie bersamanya. Sepulangnya ke rumah Nabi, Kyung Hui meminta agar mereka tetap bersama sampai pagi, tapi Nabi mengatakan dia punya rencana makan malam dengan ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Kyung Hui akhirnya memberinya jepit rambut yang tidak sempat dia berikan kepadanya 10 tahun lalu. Setelah Nabi mencium pipinya sebagai ucapan terima kasih, Kyung Hui mengejarnya dan menciumnya. Get yourself together, things still get better. You just believe it. Yeah, it's getting cold, waves are crashing in. When the streets are getting stronger.
Nabi menulis di buku hariannya, betapa senangnya dia karena bisa menyapa temannya yang sudah meninggal lagi yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan seorang diri. Tapi bisa hari ini dengan bantuan Kyung Hui, dia terus menulis bagaimana jantungnya tidak berhenti berdebar setelah berciuman, karena itu adalah pengalaman pertamanya. Senyum Kyung Hui saat membaca ini pahit, setelah memikirkan bagaimana besok adalah hari kematian Nabi. Pada malam itu Nabi mendapat telepon dari Jin Wook dan bergegas ke rumah sakit. Jin Wook dan Nabi harus menerima kenyataan pahit ketika Daeng akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ibunya yang dilanda kesedihan terguncang dan menyalahkan segalanya pada Nabi. Kyung Hui menyadari bahwa Nabi mengetahui tentang dan karena dia tidak datang ke sekolah, sehingga dia bergegas ke rumah sakit untuk menemuinya. Para pengganggu datang menghadangnya tapi kemudian dia diselamatkan oleh Seulgi yang rela berkorban demi dirinya. Sementara itu Nabi berdiri di atas gedung dengan segala rasa penyesalannya. Keadaan semakin rumit ketika jalanan tiba-tiba macet dan Kyung Hui terpaksa berlari mengejar waktu. Dia mendapat telepon dari Nabi yang akhirnya mengatakan bahwa dia tidak bisa menyerah karena Kyung Hui memberinya begitu banyak alasan untuk bertahan. Kyung Hui menemukan Nabi ada di seberang jalan dan dia pergi untuk bertemu dengannya di persimpangan. Namun sebuah mobil tiba-tiba hilang kendali dan meluncur dengan cepat ke arah Nabi. Kyung Hui mengerti bahwa dia tidak bisa mengubah masa depan, tapi dia bisa mengubah variabelnya, dan seseorang harus mati dalam skenario tersebut. Pada akhirnya Kyung Hui mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nabi, mendorongnya ke tepi jalan dan membiarkan mobil itu menabrak dirinya sendiri. 10 tahun kemudian Nabi bertahan hidup dan dia menjadi seorang dokter. Terjadi keributan lagi di rumah sakit ketika tim medis membawa remaja yang sama di awal cerita. Setelah Nabi mengurusnya dia pergi ke samping tempat tidur Kyung Hui yang terbaring koma dan mengatakan bagaimana semua yang dia prediksi dalam suratnya menjadi kenyataan. Ternyata Kyung Hei sudah memperkirakan semuanya, sehingga dia menyiapkan surat untuk keluarga dan teman-temannya jika terjadi sesuatu. Dia menceritakan pengalamannya menjelajahi waktu, meskipun tidak semua orang akan mempercayainya tetapi bagi Nabi tampaknya itu menjadi masuk akal setelah dia mengingat semua keanehan yang terjadi. Dia percaya bahwa pria itu kembali dari masa depan untuk menyelamatkannya. Dalam suratnya berpesan kepada Nabi untuk menjalani hidup dengan bahagia dan dia mengabulkan permintaan itu sambil merawatnya di rumah sakit dengan penuh kasih sayang. Cerita pun berakhir ketika Kyung Hui membuka matanya setelah 10 tahun koma dan tersenyum.